nggak tampil sebagai laki-laki sih? Kenapa harus tampil seperti lawan jenis? Ya, apalagi mau menjadi dai, nggak pantas itu loh. Haram, dilaknat, diangkat berkah hidupnya, dan dilaknat juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Belakangan banyak kasus tentang dai, laki-laki yang berparas dan bergestur layaknya seorang wanita, Ustaz. Dan permasalahannya di sini adalah banyaknya netizen atau orang yang seperti menormalisasi atau bahkan mengapresiasi mereka itu, Ustaz. Ini bagaimana sebenarnya, mungkin bisa diberikan nasihat? Netizen siapa ini? Hah? Netizen siapa? Jangan 1-2 orang netizen berikan dukungan, mungkin dia juga LGBT itu. Iya kan? Maling dukung maling pasti, kan gitu. Nggak bisa. Jangan teman-teman sekalian dengan ada 1-2 orang, 3-4 orang berikan dukungan lalu kita mengatakan itu adalah positif. Itu tidak bisa. Haram dalam agama, haram. Tampil sebagai, kenapa nggak tampil sebagai laki-laki sih? Kenapa harus tampil seperti lawan jenis? Ya, apalagi mau menjadi dai, nggak pantas itu loh. Kan itu. Dia kalau sudah tampil dengan pakaiannya, dengan cara jalannya, cara komunikasinya seperti lawan jenis, ini melanggar hadis Nabi SAW. Allah melaknat, kata Nabi SAW, laki-laki menyerupai perempuan. Menyerupai dalam segala hal. Jalannya, rambutnya, gayanya, pakaiannya. Nggak boleh sama sekali. Haram, dilaknat. Diangkat berkah hidupnya. Dan dilaknat juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Nggak bisa sama sekali. Apa yang dicontohkan Nabi SAW? Kejantanan laki-laki. Dan memang dibedakan kan? Dibedakan. Allah pun membedakan laki-laki dan perempuan. Beda. Rongga suaranya berbeda, bentuk suaranya berbeda, ya, paras wajah serum berbeda, penampilan berbeda, semuanya berbeda. Memang dengan tujuan supaya jangan sama. Dan memang secara hukum pun ada hal-hal banyak yang berbeda ya. Perempuan haid, laki-laki nggak mungkin haid. Perempuan melahirkan dan menyusui, laki-laki tidak mungkin. Dan Allah menjelaskan itu, wala tatamanna ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian cemburu satu sama lain, maksudnya laki-laki dan perempuan, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada sebagian yang lainnya. Kalau Allah bilang, lirijali nasibun mimma iktasabu wal nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Al-ayah. Laki-laki punya bagian terhadap apa yang telah Allah bebankan pada mereka, hukum-hukum syar'i, tugas-tugas mereka ya, salat berjamaah di masjid, jihad, cari nafkah, ngantar jenazah, laki-laki itu ya. Dan perempuan juga punya itu. Mereka di rumah, urus rumah, mereka hamil, punya anak, menyusui. Memang begitu merawat rumah, jadi beda. Dan jangan saling cemburu kata Allah. Dan mintalah karunia dari Allah SWT. Jadi memang gak bisa disamakan. Saya pernah jelaskan di beberapa seminar waktu itu tentang masalah emansipasi wanita. Mereka banyak orang-orang barat menyerang Islam, terutama orang-orang orientalis sambil mengatakan apa? Islam itu menzalimi perempuan. Karena tidak diberikan hak seperti laki-laki. Tapi yang mereka masukkan adalah harusnya perempuan sama laki-laki, terserah. Mau pakai baju laki-laki boleh, pokoknya semua aktivitas laki-laki boleh dilakukan. Gimana caranya dipaksakan? Karena mereka buka itu terlalu lebar, akhirnya semua minta punya hak. Yang merasa dirinya laki-laki tapi lebih suka perempuan boleh operasi kelamin. Ya. Boleh begini dan begitu. Ini aneh sekali. Ini merusak fitrah. Ya. Merusak fitrah. Dan dalam komunitas Islam tidak boleh ada seperti ini. Allahu a'lam, ini saran saja karena ditanya di pengajian kami. Maka kami tidak sarankan belajar dari orang-orang seperti ini. Ya. Apa yang mau diambil kira-kira dari ilmu? Hadis bisa didengarkan dari orang-orang lain yang laki-laki tampil sebagai laki-laki yang jantan. Ngapain? Ya, feminim begini mau belajar dari dia. Nanti akhirnya antum kalau kagum ikut-ikutan. Ikutan pakaiannya, ikutan gayanya. Wah biasa, bayangkan kalau santri 300 orang gayanya kayak banci semua. Hah? Karena kiainya begitu. Itu gimana? Dan setiap tahun ada pendaftaran baru, makin banyak. Gemulai semuanya, terus suruh jihad. Nggak bisa angkat senjata nanti. Ini kan aneh banget. Jadi ini bukan menyinggung siapapun. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud ya. Tetapi poinnya adalah tidak boleh dalam Islam. Jadi harus belajar. Sebelum dia tampil di media, sebelum dia tampil apalagi sebagai figur tokoh agama, ya tampil dengan fitrah yang benar. Nabi SAW laki-laki, Nabi SAW tampilkan sebagai diri laki-laki. Dengan tubuh yang kekar, dengan laki-lakiannya dan segala macam. Nabi itu kalau jalan sampai seperti turun dari bukit. Kan gitu. Postur tubuh beliau yang kekar, suara beliau yang lantang. Ya, beliau memimpin peperangan. Ini gak mungkin semua kalau orang sudah arahnya ke feminim-feminim gitu ya. Allahu a'lam. Allah musta'an. Ada saja nih ya. Ya.